Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku sekalian, ada sebuah ayat yang tidak asing bagi kita. Mungkin kita sering mendengarnya, yaitu ayatnya yang berbunyi "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah", yang artinya barang siapa mengerjakan perbuatan yang baik, maka nantinya suatu saat dia akan melihat apa yang dia perbuat. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang buruk, maka juga dia nantinya pada suatu saat akan diperlihatkannya hasil dari perbuatan buruknya itu. Kira-kira terjemahan bebasnya seperti itu. Dari ayat itu bisa kita ambil pengertian bahwa siapapun orangnya, baik itu orang yang berilmu atau orang biasa, orang awam, orang yang terkenal ataupun orang yang tidak terkenal, semuanya kalau dia melakukan sesuatu perbuatan di dunia ini, kalau perbuatan itu tergolong perbuatan yang baik menurut Allah tentunya, maka nantinya juga akan diperlihatkan kepadanya kebaikan itu, yang jelas di akhirat. Kemudian juga kalau dia melakukan perbuatan buruk, walaupun sangat kecil, sampai diistilahkan zarah. Zarah itu ada yang mengartikan atom karena kecilnya, atau ada yang mengartikan sebesar biji sawi. Yang jelas intinya sesuatu yang sangat kecil, dan ini terkait dengan perbuatan tadi, apakah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Dan ayat itu memberitahukan kepada kita agar kita tahu bahwa perbuatan apapun yang kita lakukan, kita sembunyikan serapat-rapatnya apapun, atau hanya terdetik di dalam hati ataupun pikiran, kalau itu sesuatu yang buruk,
tetap niscaya nanti akan diperlihatkannya catatannya, insya Allah seperti itu. Maka untuk itu kita juga artinya harus senantiasa hati-hati dalam berbuat, dalam bersikap, di dalam menjalani kehidupan kita ini di dunia, sehingga tidak main-main, dianggap orang lain mungkin tidak tahu, lupa, sudah lama umpamanya. Tidak, bagi Allah tidak seperti itu. Dan apa yang kita lakukan tadi, baik ataupun buruk tadi, ya bukan hanya sekedar diperlihatkan catatan itu, tapi juga ada konsekuensi, ada risikonya. Kalau itu baik, ya alhamdulillah, itu menjadi pahala dan nanti dibalas dengan kebaikan pula. Kalau di akhirat, ya balasannya insya Allah surga, tempat kesenangan yang kekal selamanya. Tapi yang jadi masalah kalau itu dosa, kesalahan, akan mendapatkan dosa dan balasan yang ya tidak enak, yang tidak bisa kita bayangkan pula betapa kerasnya hukuman Allah bagi yang melakukan kesalahan ataupun dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung dari hal yang buruk seperti itu. Dan kemudian juga ada ayat yang lain yang bunyinya walaisa lil insan illa ma sa'a, yang artinya tidaklah yang didapat oleh manusia itu kecuali sebatas apa yang diusahakannya. Ini juga bisa dikaitkan atau ditambahkan dari pengertian ayat yang awal tadi kita sampaikan. Kalau yang awal tadi menjelaskan atau menerangkan bahwa amal perbuatan kita sekecil apapun, entah itu baik ataupun buruk, itu akan tercatat, akan dicatat oleh malaikat Allah yang tugasnya memang mencatatnya, dan nanti akan diperlihatkannya hasil perbuatan itu. Dan bukan hanya diperlihatkan saja, dan perbuatan kita itu akan membawa dampak baik ataupun buruk, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Sehingga ayat yang kedua tadi memberi tambahan keterangan bahwa yang ya manusia, ya kita sebagai manusia, yang kita dapatkan itu ya kecuali dari sebatas ya usahanya. Insya Allah seperti itu. Dan itu tentunya yang pasti di akhirat.
kalau di dunia ini kita tidak tahu persisnya, wallahu a'lam, karena nanti masih terkait dengan ayat Allah yang lainnya. Ayat Allah yang berbunyi wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Sedang Allah itu maha tahu dan kamu sekalian tidak tahu. Yang maksudnya ada banyak hal yang kita tidak tahu apakah itu salah ataupun benar, apakah itu baik, apakah itu buruk. Sedang Allah tahu bahwa ini yang benar dan ini yang salah, ini yang baik dan ini yang buruk. Biasanya seperti itu. Jadi kalau kita contohkan kisahnya ibunya Nabi Isa alaihi salam, Ibu Siti Maryam. Jadi Siti Maryam itu tadi di dunia diberi oleh Allah sebuah kebaikan yang mungkin di dunia ini hanya beliaulah yang mendapatkannya. Seumur-umur dunia ini, dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Yaitu contohnya Siti Maryam itu diberi seorang anak yang tanpa ayah. Jadi hal yang tidak umum tadi, yang belum pernah terjadi, mungkin kita akan menganggapnya sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar. Kalau orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu menggunjingnya, mencelanya, karena ya umumnya dari dulu hingga saat ini pun kalau ada orang perempuan hamil punya anak, tentunya ada ayah biologisnya, ada seorang laki-laki yang menanamkan benih di dalam kandungannya. Kira-kira seperti itu. Dan itu sesuatu yang tidak mudah untuk menerima kenyataan itu. Seharusnya atau biasanya seperti itu. Tapi karena itu atas izin Allah, atas kehendak Allah, dan Siti Maryam sudah diberitahu oleh Allah lewat malaikat bahwa nantinya beliau akan diberi seorang anak. Dan Siti Maryam juga sudah mempertanyakan, kok diberi anak padahal belum menikah. Tapi yang jelas itu memang Allah sudah berkehendak tadi, yang punya tujuan yang sangat mulia, atau mungkin bahasa lainnya itu Allah ingin meninggikan derajat Siti Maryam lebih tinggi satu sisi, dan di sisi lain
Allah ingin melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, mana yang memang benar-benar beriman dan mana orang yang imannya hanya mungkin abal-abalan atau imannya masih tipis. Karena kalau imannya dia baik, akan meningkat. Paling tidak ketika melihat peristiwa seperti Siti Maryam itu, dia akan tabayun, akan klarifikasi, akan bertanya lebih dulu agar jangan sampai salah sangka, salah menuduh, sehingga menjadi sebuah fitnah, sehingga akan merusak keimanan dan ketakwaannya dan menggugurkan amal-amal yang pernah dilakukannya. Tapi bagi orang yang mungkin tidak sampai berpikir seperti itu, dia hanya berpikir secara logika, nalar, umumnya, sehingga dia akan berbicara yang seharusnya tidak dia bicarakan. Ya umpamanya dia akan berpikir ini pasti ada seorang laki-laki yang menghamilinya, karena itu sudah menjadi kebiasaan yang terjadi. Sehingga dia juga berpikir siapakah lelaki yang telah menghamilinya, dan juga berpikir ternyata Siti Maryam tidak sebaik yang dilihat selama ini sebagai seorang perempuan yang solehah, yang kerjaannya hanya ibadah. Ternyata dia juga melakukan perbuatan yang sangat tidak baik. Bisa berpikir seperti itu. Dan bukan hanya berpikir seperti itu, mungkin di luar sana dia bicara kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga dia menggunjing, ngerumpi, sehingga itu juga menjadi kesalahan yang berlipat. Bisa seperti itu. Nah, dari sinilah kita juga tahu bahwa ada sebuah kebaikan itu dari Allah, dan Allah memberikan dengan cara yang tidak umum dan luar biasa, dan tidak kita sangka bahwa itu sebenarnya ada kebaikan yang banyak bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang percaya kepada takdir Allah dan lain-lain sebagainya. Maka dari situ, dari cerita itu bisa kita ambil banyak pelajarannya. Di antaranya pelajarannya yang pertama, orang yang ingin ditinggikan oleh Allah itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin kita membayangkan orang yang ditinggikan oleh Allah itu di dunia dia mendapatkan sebuah pujian, sebuah sikap dari orang-orang yang ada di sekitarnya, memberikan ya kekaguman, pujian tadi, karena dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Anggaplah kalau di dunia ini dia sukses menjadi pengusaha, sukses keluarganya
sukses semuanya, anaknya berhasil jadi sarjana semua, umpama bisa seperti itu. Atau dalam keagamaan dia naik haji bisa sekali, 2 kali, 3 kali umpamanya, sehingga orang itu di sekitarnya kagum, orang itu hebat. Mungkin bayangan kita selama ini ya seperti itu, tapi Allah ternyata punya cara lain untuk meninggikan derajat seseorang, yaitu dengan apa? Seperti yang dialami Siti Maryam. Dia mendapatkan cercaan, hinaan, hujatan, atau yang lainnya, mungkin disingkirkan karena dianggap telah melakukan sesuatu yang sangat memalukan di sekitar situ, umpama seperti itu. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi jangan kita itu berburuk sangka terhadap seseorang yang mungkin diperlakukan tidak layak karena dianggap melakukan sesuatu yang keliru, yang salah. Padahal kalau kita tabayun, klarifikasi, mungkin kita akan tahu sebenarnya yang salah siapa, yang benar siapa. Tapi kembali ke ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, bahwa suatu saat, entah itu dunia dan yang pasti akhirat tadi, orang itu akan menuai hasil yang telah dia perbuatnya. Walaupun tadi juga saya sampaikan, apa yang diperbuat itu, baik ataupun buruk, yang paling tahu hanya Allah. Tapi paling tidak kita juga bisa melihat, merenungi, kalau kita mendapatkan sesuatu yang enak ataupun yang tidak, kita renungi apakah yang kita dapatkan umpamanya sesuatu yang tidak enak, apakah ini karena kebaikan kita sehingga kita diuji oleh Allah, atau karena kita ada yang keliru sehingga Allah mengingatkan, atau karena kelirunya agak lumayan besar sehingga Allah memberikan peringatannya agak keras. Bisa saja seperti itu. Maka untuk itu juga kita harus hati-hati, harus waspada terhadap apa-apa yang pernah kita lakukan di dunia ini, sehingga kalau kita itu mendapatkan sesuatu yang tidak enak, mungkin kita itu di lingkungan dijadikan omongan yang tidak mengenakan hati kita, tidak mengenakan diri kita, boleh jadi karena hasil dari perilaku kita yang tidak baik. Umpamanya, kalau orang-orang di sekitar kita ada yang merendahkan kita, mencela kita, boleh jadi akhlak perilaku kita yang sebelumnya tidak baik, seperti mungkin dulunya kita itu bersikap arogan, bersikap agak sombong, bersikap angkuh, terus emosional,
terus membawa-bawa keluarganya yang hebat umpamanya, sehingga orang itu takut, tapi takutnya takut dicampur dengan ketidaksenangan. Karena biasanya siapapun kalau melihat orang yang bahasa kitanya itu mentang-mentang orang berada, mentang-mentang punya jabatan, mentang-mentang keluarganya orang-orang hebat, mentang-mentang agamanya agak lumayan, dan lain-lain sebagainya, sehingga dia melakukan atau menyikapi orang lain itu ya kurang menghargai, kurang menghormati, sehingga orang pun juga membalas dengan sikap hampir sama, karena tidak bisa menerima sikap yang tidak menyenangkan tadi. Ini hanya umpama seperti itu, tapi paling tidak kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan ini pada saatnya nanti biasanya akan kita petik cepat ataupun lambat. Hal itu yang baik ataupun yang buruk. Mungkin tidak sekarang, tidak besok, tidak setahun, tidak 2 tahun. Mungkin puluhan tahun kemudian baru nampak. Kalau yang baik, ya insya Allah baik. Yang buruk juga akan nampak buruk. Kalau di istilah orang Jawa itu ada kata-kata hikmah mungkin istilahnya. Salah satunya yang bunyinya becik ketitik olo ketoro, yang artinya sesuatu yang baik walaupun kecil tetap nanti akan terlihat, tercatat, dan sesuatu yang buruk kecil juga nanti juga sama akan kelihatan. Jadi siapa yang melakukan baik ataupun buruk, kecil seperti apa, nanti juga akan nampak. Insya Allah seperti itu. Dan kemudian juga kalau ditambah lagi ada kata hikmah dari orang Jawa juga yang bunyinya ngunduh wohing pakarti, yang artinya orang itu akan menuai, memanen dari hasil apa yang dia perbuat selama ini atau selama hidupnya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang kita dapatkan kalau kita itu enak atau tidak enak tadi, boleh jadi karena hasil perbuatan kita. Insya Allah seperti itu. Maka untuk itu kita harus belajar menanam sesuatu di dalam hidup ini yang baik. Mudah-mudahan kita akan menuai, memanen hasil tanaman kita. Kalau tidak di dunia, ya insya Allah di akhirat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada yang kurang pas atau keliru, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.